Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maharani Sinurat dari kelas akuntansi C 2019. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart sistem pencatatan utang yang merupakan video untuk ujian akhir semester mata kuliah praktikum sistem informasi akuntansi. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan. Di soal ini merupakan hasil pengamatan seorang analis sistem terhadap sistem pengeluaran kas PT CFD. Dari soal yang ada ini ternyata terdapat beberapa keluhan dan kita diminta untuk membantu menyusun sistem pencatatan utang dan sistem pengeluaran kas dengan cek untuk mengatasi berbagai keluhan tersebut. Nah, di sini saya sudah membuatkan flowchart sistem pengeluaran kas dan pencatatan utang, di mana terdapat 5 fungsi akuntansi. Yang pertama, bagian penerimaan, bagian pembelian, bagian jurnal, bagian utang, dan yang terakhir ada bagian kas. Kita mulai dari bagian penerimaan. Dimulai dari pemasok, bagian penerimaan ini akan menerima barang dari pemasok yang disertai dengan faktur. Kemudian bagian penerimaan akan memeriksa barang yang dikirim apakah sesuai dengan faktur yang ada. Setelahnya, bagian penerimaan akan membuat laporan penerimaan barang sebanyak 2 rangkap, di mana rangkap pertama akan disimpan secara permanen berdasarkan tanggal faktur, sedangkan laporan penerimaan barang 2 dan faktur dari pemasok akan dikirimkan ke bagian pembelian. Setelah bagian pembelian menerima faktur dari pemasok dan laporan penerimaan barang 2, bagian pembelian akan memeriksa faktur tersebut dan laporan penerimaan barang apakah sesuai. Setelah diperiksa oleh bagian pembelian, laporan penerimaan barang 2 dan faktur dari pemasok ini nantinya akan dikirim ke bagian jurnal. Setelah bagian jurnal menerima laporan penerimaan barang 2 dan faktur dari pemasok, bagian jurnal akan membuatkan jurnal pembelian dari dokumen laporan penerimaan barang. Dan laporan penerimaan barang 2 ini nantinya akan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Nah, di bagian jurnal ini juga faktur dari pemasok itu akan dikirimkan ke bagian utang. Di sini bisa kita lihat terdapat halaman 3, dikirimkan ke halaman 3 di halaman yang berbeda. Itu ada di bagian utang. Nah, di bagian utang FDP atau faktur dari pemasok ini nantinya akan dibuatkan bukti kas keluar, di mana bukti kas keluar ini nantinya akan dikirim ke bagian kas. Namun, sebelum itu faktur dari pemasok ini oleh bagian utang akan diarsipkan secara permanen atau akan disimpan secara permanen berdasarkan tanggal jatuh tempo faktur bersama dengan dokumen pendukung. Nah, kita lanjut kepada bagian kas. Setelah bagian kas menerima bukti kas keluar dari bagian utang, bagian kas akan mengisi cek dan menerima otorisasi atas cek. Setelah itu, bukti kas keluar akan dikirimkan ke bagian jurnal. Kemudian bagian kas ini juga akan membuat cek yang nantinya akan dikirimkan kepada pemasok. Oke, kita lanjut kepada bagian jurnal. Tadi bagian jurnal menerima yang namanya bukti kas keluar. Dari bukti kas keluar ini, bagian jurnal akan membuat jurnal penerimaan kas. Nah, bukti kas keluar itu nantinya akan dikirim kembali ke bagian utang. Setelah bagian utang menerima bukti kas keluar oleh bagian utang dari dokumen bukti kas keluar dan dokumen faktur dari pemasok ini nantinya akan dibuatkan kartu utang. Setelah dibuatkan kartu utang, bukti kas keluar ini akan disimpan secara permanen berdasarkan tanggal faktur. Seperti itu. Terima kasih. Sekian.